Halo semua teman-teman, jumpa lagi dengan suara saya Majulan Sukadi di akun YouTube Wow TV. Kanal berbagi cerita positif dan hal-hal baik berkaitan hidup yang layak untuk kita ceritakan. Teman-teman, pada pagi hari ini saya mendapati sebuah cerita. Sebenarnya ini cerita lama, tetapi memang ingin saya balut dengan cerita hari ini. Bagaimana perasaan, bagaimana pikiran, dan bagaimana ide hari ini berkembang. Di akun YouTube Wow TV saya, pada waktu lalu saya pernah bercerita. Daripada kita lelah terus-menerus mengejar kupu-kupu, alangkah baiknya kita belajar untuk membangun taman. Menanam bunga, merawatnya, menyirami, dan melakukan hal-hal baik yang memang diperlukan untuk taman itu indah dan akhirnya kupu-kupu itu datang. Berkaitan cerita ini ingin saya kembangkan. Idenya sederhana, aplikasinya rumit minta ampun. Ada banyak faktor yang membuat ini rumit. Jika mau disederhanakan supaya cerita ini bersifat akademis, saya ingin melihat dari memandangnya, mungkin bukan melihat ya, memandangnya dari dua sisi, internal dan eksternal. Membangun taman dari sisi internal, idenya sederhana, gampang. Praktiknya saya ingin ulang kembali, sulit minta ampun. Ada beberapa faktor internal dalam diri yang terkadang bukan hanya kalau ceritanya positif itu bagus, tetapi terkadang dia menggerogoti, memberikan keraguan yang dalam. Itu satu, berkaitan kepercayaan bisa dan tidak bisa. Berkaitan hal lain, suara sumbang yang dikeluarkan orang lain ternyata memang terkadang mengkikis kepercayaan diri kita. Pikiran negatif yang muncul yang membuat bangunan rapuh itu hancur juga banyak sekali. Teman-teman, itu faktor internal. Jika faktor eksternal, gampang sekali untuk saya kisahkan di sini. Banyak sekali orang yang pertama kali mencoba karena memang kita tidak punya privilege, mungkin berkaitan modal yang banyak ataupun dukungan dari orang lain, keluarga dan lain sebagainya. Banyak yang kandas dan akhirnya mimpi itu gulung tikar dan kita kembali bagaimana untuk kita tetap survive. Kita berusaha dengan cara lain mungkin. Tapi teman-teman, pada hari ini saya ingin berbagi cerita untuk bagaimana menguatkan apa yang sedang mungkin kita jalani. Saya punya tagline berkaitan mimpi saya sendiri, bagaimana saya membangun taman. Terkadang, ini mungkin karena di podcast pribadi saya ingin berbicara sedikit bias karena memang banyak faktor yang menyelimuti. Dari faktor pribadi internal, yang tadi saya sebut internal, ada juga faktor eksternal. Berbicara tadi penyokong quote, entah kenapa quote ini tercatat cukup lama dalam buku catatan saya. Quote-nya itu seperti ini. Build your own dream or someone else will hire you to build stairs. Dalam bahasa Indonesia, saya bisa artikan, mulailah bangun mimpimu sendiri, atau orang lain akan menyewamu atau mempekerjakanmu untuk membangun mimpi mereka. Nah, ini berbicara tadi faktor internal dan eksternal. Memang ada banyak sekali yang membuat segala sesuatu seperti tanaman itu tumbuh. Bukan hanya will kita, bukan hanya keinginan kita, tetapi ada kondisi yang memang kita harus siapkan, harus kita kondisikan supaya taman kita jadi dan tumbuh subur dan akhirnya bermanfaat. Banyak kupu-kupu, anggap saja ini kupu-kupu karena kita hidup di dunia materialistis. Anggap saja uang itu hadir, project hadir supaya kita tetap bisa survive.
Berpikir kehidupan ini rumit, boleh dikatakan memang seperti itulah ya. Ada banyak sekali faktor yang membuat ini harus bagaimana kita hidup dengan baik, baik kondisi diri kita sendiri ataupun eksternal. Berkaitan topik ini, saya ingin melakukan pendekatan pengetahuan yang saya miliki. Saya adalah seorang pengajar, pendidik dari sebuah kampus. Ada juga sekolah di Kota Bogor. Dalam beberapa tahun ini saya berkecimpung di dunia pendidikan dengan cukup intens. Bahkan proyek-proyek lama di dunia visual yang dulu saya kerjakan, mungkin dari sekitar pandemi saya bercerita kepada teman saya, mungkin itu udah tiarap, tidak pernah ada muncul proyek lagi. Terkadang rindu kangen, tetapi idenya saja terkadang tidak muncul. Baik, berkaitan cerita yang tadi referensi yang saya gunakan adalah seperti ini. Bagaikan seorang petani yang mengatur saluran air, seorang pandai besi yang menempa anak panah ataupun pedang dengan tempaannya. Bagaikan seorang pemahat kayu yang memahat kayu untuk membuat sebuah ukiran ataupun patung yang indah. Orang bijak menguasai dirinya sendiri. Perumpamaan ini, jika ingin dilanjutkan, kita bisa membuat banyak perumpamaan. Seperti seorang musisi ataupun seniman, dia harus fokus dengan musik yang dia kerjakan. Seperti seorang guru yang harus pandai melatih diri, harus luas dalam pengetahuan, juga harus pandai menyampaikan apa yang ia ketahui kepada siswanya. Karena tugas guru adalah menyampaikan pengetahuan atau memberitahu siswa untuk hal-hal yang baik, melatih mereka dalam hal kebaikan. Kita yang hari ini mengambil profesi sesuai dengan apa yang kita pilih, apa yang sudah kita tetapkan, ya kita harus jalani dengan semangat. Kita jalani dengan kecintaan. Kita jalani dengan penuh keyakinan. Teman-teman, jika ada suatu titik, ada suatu masa kita rasanya terjatuh, kita rasanya banyak sekali hal yang tidak sesuai harapan, teman-teman, dunia ini kita berisi dunia cerita positif dan negatif. Ada masa kita tarik gas begitu kencang. Ketika momen ini mungkin Anda sedang berpikir rupanya tarik gas melaju cepat itu sangat menyenangkan. Tapi teman-teman, ada titik bahaya ketika kita menarik gas terlalu kencang. Baik di jalan yang berliku, berbelok, ataupun sumber bensin kita juga cepat habis. Tetapi teman-teman, ada satu masa mungkin kita berhenti dan menggunakan rem kita dengan baik, lalu kita berjalan sangat pelan. Energi kita bisa banyak dan bensin kita bisa lebih hemat. Analogi kehidupan seperti ini, baiknya Anda gunakan dengan cara yang positif, dengan cara yang baik, memandang waktu Anda atau kondisi Anda hari ini. Bagaimana Anda membina diri dengan baik, itulah hal yang mungkin dibutuhkan dalam kondisi krisis. Teman-teman, berbicara membangun taman untuk mengundang kupu-kupu, atau bagaimana taman ini kita investasikan sebuah hal yang memang sangat berguna. Saya mengambil satu titik dalam fase kehidupan saya sangat sadari 6 bulan lalu ketika saya mengambil keputusan ini. Segala sesuatu sudah ditapaki dan 6 bulan berlalu rasanya begitu cepat. Saya menjadi seorang pengajar di kampus adalah cerita baru. Saya mengalami euforia kebahagiaan mengajar di kampus adalah cerita baru. Saya belum mendapatkan kampus lagi dan kepastian mengajar di waktu selanjutnya juga adalah cerita baru. Teman-teman, ini adalah proses pertumbuhan yang mungkin saya sisipkan sebagai cerita pribadi dalam konsep lebih baik membangun taman daripada terus-terusan mengajar kupu-kupu. Berkaitan membangun taman, tadi di awal saya bercerita memang masalahnya kompleks, diri pribadi
bisa menjadi faktor internal yang menghambat, juga bisa menjadi faktor internal yang membuat pupuk ini tambah subur. Ceritanya saya ingin membangun taman juga memang tidak segampang itu. Tadi saya sudah bercerita, ada juga racun, ada juga ular yang bisa tumbuh. Dalam banyak kesempatan, baik dalam siaran yang saya gunakan secara formal ataupun ini siaran yang saya gunakan pribadi, di diri kita manusia ada 3 akar kejahatan yang terkadang saya ceritakan di sini menghambat, yaitu 1, faktor kemalasan. Kemalasan itu menghambat kita. Malas ini bisa ditentukan karena diri kita sendiri atau memang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kita terbentur atau berkerabat dengan malas. Yang kedua, kebodohan. Kita tidak tahu kemana kita melangkah. Itu juga faktor yang berbahaya. Yang ketiga, faktor kebencian. Berkaitan kebencian terhadap sesuatu, memang 3 akar ini sepertinya sebagai mungkin ada seperti bensin atau ruas dalam diri yang terkadang selalu berputar gara-gara ini. Berkaitan kebencian, pagi ini saya mendapatkan sebuah cerita inspiratif yang menarik sekali. Berkaitan bagaimana kita mengelola kebencian harus dengan bijak. Ceritanya itu seperti ini. Ada seekor ular yang berjalan di sebuah taman. Nah, di taman itu ada sebatang gergaji yang tergeletak, mungkin oleh pemiliknya terlupa. Ketika ular itu lewat, tubuhnya tidak sengaja menyenggol gergaji itu dan tubuhnya luka dan berdarah. Ular ini marah terhadap gergaji itu. Karena marah, dia menggigit gergaji itu. Belum puas dengan menggigit gergaji itu, dia itu menggulung gergaji itu dengan tubuhnya, melilit gergaji itu dengan tubuhnya. Wah, rupanya ular itu semakin terluka, semakin kesakitan. Karena semakin kesakitannya, ular itu kebenciannya semakin bertumbuh dengan sangat subur. Akhirnya dia melilit gergaji itu dengan sangat keras. Semakin keras ular itu melilit gergaji itu, tubuhnya semakin luka dan semakin kesakitan. Hingga di suatu titik, ular itu tidak bisa menahan kesakitannya lagi dan kebenciannya itu begitu meluap-luap dan ia menemui kematiannya atau menjemput ajalnya. Teman-teman, moral story-nya apa? Terkadang dalam proses pembelajaran kita, mungkin memang ada seseorang yang memberi karma buruk dengan kita. Kita itu timbul kebencian dengan mereka. Jika dibiarkan seperti ular itu, ya kita terbakar oleh api kebencian. Tetapi endingnya merugikan kita sendiri. Teman-teman, berita bajiknya adalah atau nasihat bajiknya adalah ketika kebencian itu sudah muncul, kita belajarlah padamkan. Jika kebencian itu belum muncul, maka jangan ditimbulkan. Teman-teman, berkaitan bagaimana kita membangun taman. Sebagai penutup, saya ingin membacakan mungkin ini sebuah puisi yang saya temukan di media sosial. Puisinya itu seperti ini. Biarkan kupu-kupu itu terbang bebas, jangan dikejar. Semakin dikejar, ia akan semakin jauh. Lebih baik rawat tamanmu, kebun beserta tanaman dengan bunga-bunga milikmu. Dengan begitu, kupu-kupu akan datang sendiri tanpa harus kau kejar. Teman-teman yang hari ini sedang berencana bagaimana membangun taman sendiri, semangat. Jika Anda mungkin sedang hari ini mengalami kekurangan, ingatlah cerita bajiknya tentang rem dan gas. Terkadang kita perlu gas cepat sekali, tapi terkadang di sisi waktu kita bisa berjalan lebih bijak. Seperti orang bijak yang bagaimana tahu mengontrol dirinya. Saya ingin bacakan kembali tadi petuah bijak di awal. Bagaikan seorang petani yang mengatur aliran air dengan bajik.
bagaikan seorang pandai besi yang pandai menempa anak panah supaya menjadi anak panah yang tajam. Bagaikan seorang pemahat yang memahat kayu dengan pelan dengan sangat teliti untuk menghasilkan ukiran yang baik. Bagaikan seorang musisi yang tenang, teduh, terdiam dalam studionya untuk menciptakan lagu yang indah. Bagaikan seorang guru yang belajar dengan baik, membina diri, menambah pengetahuan untuk mengajar muridnya dengan bijak, menjadikan mereka generasi baru yang unggul. Orang bajik menguasai diri mereka sendiri. Teman-teman, demikian yang bisa saya ceritakan. Akhir kata, terima kasih, salam.